yang lain yang insya Allah hadir. Baik, kita buka kajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadiruna ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyarahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat pokok. Nikmat pokok itu 3, panjang umur, sehat, panca indera kita sempurna. Kenapa saya sebut nikmat pokok? Karena dengan ketiga nikmat ini kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain pemberian Allah. Tanpa ketiga nikmat ini kita nggak bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain. Ya, bahkan kita masih bisa merasakan nikmatnya iman Islam pun hari ini kita masih bisa silaturahim, belajar bersama, mengkaji ayat-ayat Allah dalam rangka menumbuhkan ya dan menumbuhkan kemudian menambah kesadaran dalam hidup kita. Itu pun karena Allah masih memberikan pada kita nikmat panjang umur, sehat, panca indera kita masih berfungsi dengan sempurna. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat untuk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Baik hadirin sekalian, seperti biasa kita awali silaturahim kita ini dengan bersama-sama kita memohon pelindungan Allah. Harapan kita mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, keluarga besar kita, wabil khusus keluarga besar kajian Majelis Online Tasik ya, dan semua yang hadir di sini senantiasa mendapat pelindungan Allah dari godaan iblis setan yang terkutuk. Kita sama-sama baca ta'awud, baca basmalah dan doa mohon pelindungan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kita doakan negeri kita tercinta Indonesia. Tema kita pada malam hari adalah meraih berkah ya, karunia dan rahmat Allah. Ada berkah, ada karunia dan ada rahmat Allah. Secara bahasa, berkah itu asal daripada bahasa Arab yang berarti berkembang atau bertambah. Nah, berkah ini adalah bagian daripada karunia Allah. Ya. Jadi karunia ya, jadi yang disebut dengan berkah adalah karunia Allah yang mendatangkan kebaikan. Yang mendatangkan kebaikan ya, dan kebaikannya itu berlimpah gitu. Ya. Dan kebaikannya itu berlimpah ya. Baik secara material ya, secara apa? Secara kasar ataupun secara virtual. Jadi artinya bahwa yang disebut dengan berkah ini adalah bertambahlah ya, bertambahnya kebaikan-kebaikan ya, yang mencakup ketenangan hidup, ya, kesehatan, harta, keamanan, kenyamanan dan lain sebagainya, itu berkah namanya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Sederhana, nurut aja sama Allah. Tapi sebelum ke situ ya, itu berkah ya. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan karunia gitu. Apa yang disebut dengan karunia ya.
Kan tadi kalau berkah adalah bagian daripada karunia Allah. Jadi karunia Allah yang terus bertambah, ya itu namanya berkah. Ya. Nah, yang namanya karunia, ya karunia itu adalah pemberian dari Allah. Ya. Karunia pemberian dari Allah. Pemberian dan anugerah dari Allah yang tak ternilai harganya, yang dapat berupa rahmat, keberkahan, kemampuan, dan keselamatan. Itu yang namanya karunia. Ya, kalau saya mengcopy paste ya kata-kata Agim, yang namanya karunia ada rezeki yang menjadi ibadah gitu. Rezeki yang menjadi pahala itu namanya karunia. Jadi artinya apa? Tidak setiap rezeki itu menjadi karunia. Jadi karunia itu pemberian Allah yang menjadi berharga. Kenapa? Menjadi apa? Menjadi pahala, menjadi kebaikan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, itu karunia namanya. Ya, jadi kalau begitu karunia itu apa wujudnya? Rezeki. Tetapi tidak setiap rezeki jadi karunia. Ya banyak rezeki yang tidak jadi karunia, bahkan menjadi apa? Menjadi malapetaka. Ya hati-hati. Contoh misalnya, nauzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, Surah 9 ayat 55. Ya, surat 9 ayat 55. Ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Nah, gitu. Jadi ada nggak yang rezekinya tidak tapi tidak jadi karunia, ada nggak di situ? Ya, bahkan harta dan anak itu rezeki, tapi menjadi apa? Menjadi sarana untuk menyiksa. Ya, itu jadi karunia. Jadi yang namanya karunia adalah rezeki yang kemudian rezekinya bermanfaat, kemudian rezekinya menjadi apa? Menjadi ibadah, menjadi pahala. Ya. Nah, jadi anak yang soleh itu karunia. Ya. Kemudian umur yang dimanfaatkan untuk beribadah, kemudian dia bertobat, itu namanya karunia. Ya, harta yang disedekahkan itu namanya karunia. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa itu artinya rahmatnya? Rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, kemurahan Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu rahmat Allah. Ya, jadi makna rahmat Allah ini adalah kasih sayang. Ya, rahmat Allah adalah wujud kasih sayang Allah yang sangat luas dan tak terbatas, mencakup semua makhluk tanpa memandang status mereka. Itu namanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, sekarang kita bicara bagaimana caranya kita mendapatkan berkah, karunia, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang harus kita garis bawahi dulu ya, bahwa karunia dan rahmat Allah ini lebih baik dari apa yang kita kumpul-kumpulkan. Kan hobi manusia kan mengumpulkan harta ya, jabatan, harta itu dikumpul, itu hobinya manusia. Ya, kita cek dulu Kang, surah 10 ayat 58 yang tadi saya baca di Mukadimah. Surah 10 ayat 58. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Oh, jadi karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, hobi manusia mengumpulkan apa? Mengumpulkan harta. Nah, Harta. harta itu yang pasti bermanfaat di dunia. Akhirat belum tentu. Nah, cuma bagaimana caranya harta itu jadi karunia sehingga apa? Bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, itu karunia namanya. Ya. Jadi harta yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat jadi karunia. Ya, tapi harta belum tentu menjadi karunia. Menunjuk karunia. Nah, baru apa? Sebatas rezeki. Ya.
Banyak ya sebatas rezeki aja, tapi tidak menjadi karunia. Nah, kembali. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita lihat dulu di surat 7 ayat 96 kan. Ini janji Allah, Allah akan memberikan berkah kepada siapa? Ya. Surat 7 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya, jadi sekiranya gitu, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan apa? Berkah dari langit dan bumi. Gitu. Jadi untuk mendapatkan keberkahan, jadilah orang takwa. Takwa itu artinya apa? Takwa itu artinya taat, tunduk, patuh kepada Allah. Ya, ketika kita taat, tunduk, patuh pada Allah, berarti yang kita taati apa? Ya aturannya. Jadi kalau bahasa Sunda mah udahlah nurut aja sama Allah tuh kalau kita ingin dapat berkah mah. Nurut aja sama Allah gitu. Nah, ternyata untuk mendapatkan rahmat juga sama. Untuk mendapat karunia karunia dan rahmat Allah jadilah orang takwa gitu. Kita lihat di surat 6 155. Surat 6 ayat 155. 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Oh, Quran adalah kitab yang diturunkan penuh dengan berkah. Ya. Jadi keberkahan Quran itu ya berlimpah-limpah terus, bertambah terus gitu. Kebaikan-kebaikannya terus bertambah, penuh dengan berkah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan berkah gampang, jangan cari tempat keramat gitu kan. Ya, dekat aja dengan Quran gitu. Tapi mohon maaf kan untuk dekat dengan Quran itu kan nggak mudah. Untuk menjadi orang yang dekat dengan Quran itu nggak mudah. Kenapa? Karena kenyataannya sedikit sekali manusia yang beriman kepada Quran dan sedikit sekali manusia yang mau belajar Quran. Mohon maaf. Ya, terus apa lagi? Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ya, jadi untuk mendapatkan rahmat Allah apa? Ya jadi orang takwa. Jadi kalau kita ingin mendapat keberkahan, ingin mendapat rahmat Allah, jadilah orang takwa. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya Al-Quran Allah turunkan, ya untuk siapa? Untuk orang takwa. Al-Quran Allah turunkan untuk orang takwa. Ya, coba kita lihat dulu surat 3 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Quran ini adalah penerangan, petunjuk, pelajaran bagi siapa? Orang takwa. Jadi siapapun yang belajar Quran, ujungnya harus jadi orang takwa gitu. Ya, makanya kalau bahasa teman saya, kalau Quran ini diperet-peret isinya hanya takwa gitu. Quran kan ayatnya 6.000 sekian ayat ya. Ya, ada yang mengatakan 6.326 ayat, ada yang mengatakan 6.666 ayat. Yang benar yang mana? Ya coba aja tuh hitung sendiri gitu ya. Ya. Tapi mohon maaf bukan itu ukurannya. Mau berapapun ayatnya intinya sama. Bahwa Quran itu adalah ketika kita belajar Quran, tadarus Quran, ujung-ujungnya kita jadi orang takwa. Supaya apa? Supaya mendapat keberkahan dari Allah. Supaya apa? Supaya mendapat rahmat dari Allah. Gitu. Nah, kemudian saya sering menyampaikan bahwa takwa itu kan akhlak. Takwa itu kan perilaku gitu. Takwa itu akhlak, perbuatan baik itu takwa namanya. Ya.
Jadi kalau dalam Al-Qur'an, orang takwa adalah orang yang senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, cuma kebaikan apa yang dikerjakan oleh orang takwa gitu kan? Nih, kebaikan yang dikerjakan oleh orang takwa misalnya ini ya, ini yang sering kita baca. Tapi ini pokok ya Pak. Kalau yang 3 ini kita laksanakan, dunia akhirat insya Allah kita selamat. Rahmat karunia Allah, keberkahan dari Allah insya Allah akan ada dalam kehidupan kita. Kenapa? 3 aja. Ini 3 perbuatan takwa. Ya, sering saya sampaikan ayat ini. Cuma mungkin pemahamannya terus bertambah, pemahamannya terus berkembang. Ya, surat 3, 133 sampai dengan 135, 134 ya. Surat 3 ayat 133 sampai 134. Baik, silakan Bapak Abdurrahman barangkali mau membacakan, Pak. Oh, Pak. Pak Profesor Abdurrahman Bangga. Oh iya, Pak Profesor, silakan Pak Prof. Belum dibuka kali ini. Oh, mungkin yang lain diganti Ibu Ati Wasiati. Bangga. Dan dari Ciputat. Ada? Kelihatan tulisannya kecil-kecil. Pak Yuska aja. Oh, Pak Yuska. Oh, Pak Ya. Bangga. kecil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin gitu. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan buat siapa? Buat orang takwa. Jadi surga ampunan Allah sediakan untuk orang takwa. Siapa orang takwa? Orang yang nurut sama Allah. Orang yang taat untuk patuh pada Allah, itu orang takwa. Nah, cirinya apa? Alladzina yunfikuna fi sarai wa dharra. 1, orang takwa adalah orang yang senantiasa menafkahkan harta baik dia waktu lapang maupun sempit. Ini bukan persoalan kaya sempit. Maaf, bukan persoalan kaya dan miskin. Bukan persoalan punya uang tidak punya uang. Artinya orang takwa orang yang senantiasa berbuat baik, baik dalam keadaan hatinya lapang ataupun dalam keadaan hatinya sempit. Jadi kalau boleh saya mengcopy paste kata-kata Gus Bah bahwa yang disebut dengan alladzina yunfikuna fi sarai wa dharra adalah wujud adalah wujud daripada khairun nas wa anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Artinya apa? Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa ingin berkontribusi dalam hidupnya. Ingin berkontribusi dalam hidupnya dimanapun dia bergaul, dimanapun dia hidup, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit gitu. Orang takwa, ya. Jadi orang takwa adalah orang yang senantiasa ingin berkontribusi. Inilah wujud daripada khairun nas wa anfa'uhum linnas. Orang takwa adalah orang yang bermanfaat bukan hanya buat dirinya tapi buat orang lain. Kan sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu makna daripada alladzina yunfikuna fi sarai wa dharra. Tidak hanya sebatas, mohon maaf ya, sebatas sedekah misalkan bagi-bagi untuk pakai misi, tidak hanya itu. Kenapa? Yang namanya nafkah itu tidak hanya wujudnya materi. Dengan apapun kita bisa. Intinya berkontribusi.
dengan apa yang ada pada diri kita sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Coba kita lihat di surat 2 ayat 215. Ya, silakan. Pak Gunarjo mungkin. Surat 2, 215. Enggak, saya enggak membacakan, biar yang lain saja, Pak. Ya, baik. Boleh izin Pak Ustadz saya? Silakan Bu Tini. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 215. Ya. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Nah, gitu. Ya. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya, apa yang mereka nafkahkan? Dijawab oleh Allah, apa saja harta yang kamu nafkahkan. Jadi apa saja? Yang namanya harta tidak hanya sebatas materi. Ya, bahkan di dalam surat 3 ayat 92 ya. Nah, kita lihat surat 3 92. Ya, silakan Bu Tini. Nah, silakan Bu Tini, silakan. Dilanjut Bu Tini. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, sekarang harta yang paling kita cintai apa, Pak? Harta yang paling kita cintai adalah diri kita sendiri. Ya. Harta yang paling kita cintai adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang mohon maaf, kalau seandainya terjadi pada diri kita sendiri, apapun kita korbankan. Ya, makanya kata alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra ini tidak hanya sebatas ngumpulin fakir miskin, bagi-bagi sedekah, tidak hanya itu. Tapi dimanapun kita berkontribusi, ya, dengan sesuai dengan keadaannya masing-masing, itu namanya alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra. Misalnya seorang guru, ya, seorang guru dia memaksimalkan ikhtiarnya supaya dirinya berkontribusi untuk apa? Untuk mendidik anak didiknya sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Dia mengerahkan kemampuannya untuk menjadikan anak-anak menjadi anak yang soleh. Dia kerja sungguh-sungguh, mengajar sungguh-sungguh, mendidik sungguh-sungguh. Artinya berkontribusi. Itu disebut dengan alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra. Ya. Nah, makanya ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan beriman dan beramal soleh. Beriman kan kesadaran. Ya, jadi ketika kita mengerjakan sesuatu penuh dengan kesadaran, itu iman namanya. Ya, jadi mengerjakan sesuatu penuh dengan kesadaran itu namanya amal soleh. Nah, kembali itu yang pertama. Yang kedua, wal kadiminal ghaid, ya, orang takwa adalah orang yang pandai menahan amarah. Artinya apa? Orang takwa yang pandai mengendalikan emosi. Kalau orang takwa yang pertama tadi apa? Dia sudah terhindar dari sifat kikir dan kawan-kawan. Apa sih kikir dan kawan-kawan? Kikir dan kawan-kawan, kikir, kawannya kikir apa? Pelit, bakhil gitu kan, meregehese, ya, dan sebagainya tuh. Yang kedua, sudah lepas dari sifat apa? Sudah lepas dari sifat serakah, rakus, tamak, dan sebagainya. Itu kalau orang sudah punya alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra. Ya, yang kedua, orang takwa adalah orang yang bisa mengendalikan, orang yang bisa menahan amarah atau mengendalikan emosi. Nah, kalau begitu orang takwa sudah lepas dari sifat ego dan sombong. Sudah lepas dari ego dan sombong. Jadi orang takwa sudah orang yang sudah benar-benar sujud gitu. Sujud itu meletakkan kepala sejajar dengan telapak kaki.
Kepala adalah organ tubuh yang paling tinggi, telapak kaki adalah organ tubuh yang paling rendah. Nah, kalau begitu orang takwa, orang sudah terlepas dari yang namanya sifat ego dan sombong. Kalau orang sudah bisa lepas dari yang namanya sifat ego dan sombong, berarti dia sudah sampai kepada puncak kesadaran. Apa puncak kesadaran? Puncak kesadaran adalah mengalah. Maaf, puncak kesabaran adalah mengalah. Ya, jadi kalau orang sudah bisa mengalah, berarti sudah melepaskan ego dan sombongnya. Dan itulah puncak kesabaran. Ya, puncak kesabaran itu mengalah. Coba kalau ini kita praktekkan dalam kehidupan di rumah tangga aja kita, di keluarga kita aja. Misalnya saya punya masalah dengan istri saya, ya walaupun misalnya saya merasa benar, udah saya ngalah aja. Ya, saya yang salah. Bu, apa bapak yang salah? Kemudian istri saya juga sama. Ya, bukan bapak yang salah, ibu yang salah. Kalau dua-duanya mengalah, beres nggak kira-kira? Nah, yang jadi masalah ketika apa? Ketika dua-duanya ego. Nah, jadi untuk mendapatkan karunia dan rahmat Allah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, gitu aja udah. Praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, wal kadiminal ghaid, orang yang pandai menahan amarah. Wal afina 'anin nas, yang ketiga adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi orang takwa itu adalah orang yang sudah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Berarti dia sudah sembuh dari penyakit hati apa? Iri hati, buruk sangka, benci, dengki, dendam, udah nggak ada lagi. Tadi yang pertama sudah lepas dari sifat kikir dan kawan-kawan, serakah dan kawan-kawan. Yang kedua sudah lepas dari sifat ego dan sombong. Yang ketiga sudah lepas dari sifat iri hati, buruk sangka, ego, dan apa? Yang sudah lepas dari sifat apa? Sifat iri hati, buruk sangka, benci, dengki, dendam. Gitu. Ya. Nah, sudah lepas dari sifat iri hati. Nah, sifat iri hati itu apa? Membuat hidup kita nggak bahagia. Kenapa? Karena dia sering memikirkan orang lain, sering memikirkan sesuatu yang tidak dia punya. Kan gini ya. Ada pepatah lama, kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak kita punya, maka otak kita akan mengeluarkan racun. Halo? Jadi kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak kita punya, maka otak kita akan mengeluarkan racun. Makanya pasangannya iri hati adalah buruk sangka. Karena biasanya orang yang punya sifat iri hati pasti punya sifat buruk sangka. Dan ini bahaya. Bahaya di mana? Nah, contoh misalnya, mohon maaf. Ya, ada ibu-ibu ya lagi nyapu. Kemudian ketemu dengan tetangganya, tiba-tiba dia pingsan. Dibawa ke UGD. Oleh siapa? Oleh tetangganya lagi. Itu. Kemudian kata dokter jaga, waduh, ya, kenapa ibu pingsan? Karena karena tensi darah ibu tinggi. Jadi tensinya tinggi. Ditanya sama dokter jaga, memang ibu habis makan apa? Kok tensinya bisa tinggi? Ya, kata si ibu tadi, ya kita ini jangankan makan, sarapan aja belum, kata dia gitu. Saya nggak makan apa, sarapan aja belum. Lalu kenapa kok tensinya bisa tinggi? Ya, kata tetangganya yang membawa dia ke rumah sakit tadi, Pak. Ya, ketika dia lagi nyapu, kemudian dia ketemu tetangganya pakai mobil baru. Ya, akhirnya apa? Pingsan. Kenapa? Tensinya tinggi, itu bahaya tuh. Nah, kemudian orang yang punya sifat iri hati pasti apa? Pasti buruk sangka. Kenapa? Dia memikirkan apa yang dipunyai oleh tetangganya itu. Ini bahaya ini. Harusnya apa? Harusnya syukuri apa yang kita punya. Kalau kita mensyukuri apa yang kita punya, maka otak kita akan mengeluarkan obat. Ini yang menimbulkan hati kita tenang, tentram, dan sebagainya. Ya, kemudian kalau di hati sudah ada kebencian, ya, ciri orang yang di hatinya sudah ada kebencian apa cirinya? Cirinya adalah ketika orang yang tidak disukai oleh dia, misalkan dapat musibah, nah dia senang minta ampun.
Jadi orang yang tidak disukainya misalnya mendapat musibah, senangnya minta ampun itu sudah ada kebencian di hatinya. Hati-hati. Ini penyakit hati yang berbahaya. Nah, kalau dengki nih, kalau dengki dia sudah kalau dengki dia lebih parah lagi penyakit ini. Artinya apa? Kalau orang punya sifat dengki, dia akan mencari teman. Ya, untuk mencari teman untuk membenci orang yang dia tidak sukai gitu. Akhirnya apa? Gibah, fitnah gitu kan. Menjelek-jelekan orang yang dibencinya. Nah, itu sudah ada sifat dengki namanya. Nah, kalau dendam adalah ingin mencelakakan orang yang dibencinya. Dendam tuh. Dan hati-hati ya. Kalau misalnya kita ingin mencelakakan orang yang sabar, hati-hati. Ingin mempermalukan orang sabar, hati-hati. Sekali lagi, harus hati-hati kalau kita ingin mencelakakan orang sabar atau ingin memperlakukan orang sabar. Kenapa? Karena backingnya orang sabar adalah nggak kurang backingnya orang sabar adalah malaikat. Banyak malaikat yang membackingi orang sabar. Contoh misalkan di surat berapa? Surat 3 ayat 125 kan. Surat 3 ayat 125. Silakan Ibu Ati mau ngebut ini mau menunjuk siapa? Oh, baik, Mangga silakan yang lain aja atuh. Berarti boleh. Mangga. Mangga silakan. Atau Bu Tini silakan Bu biar Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 125. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ah, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin mencelakakan orang yang sabar, yang marah siapa? Malaikatnya. Dulu ya, waktu zaman Rasulullah dakwah ke Taif. Jadi sebelum berencana hijrah ke Madinah, ke Taif dulu. Apa yang terjadi? Wah, penerimaan orang-orang Taif itu luar biasa. Nabi Muhammad di demo. Ya. Jadi bukan pelakuan baik yang didapat dari penduduk Taif. Ya, Nabi Muhammad diusir, bahkan dilempar dengan batu. Sehingga apa? Dalam sejarah giginya sampai patah. Yang marah siapa? Yang marah kan malaikat. Kata malaikat, ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan, aku akan hancurkan Taif. Aku akan binasakan penduduk Taif. Ya untung Nabi Muhammad yang ditawari begitu. Manusia yang luar biasa sangat sabarnya. Jadi yang marah itu malaikatnya. Nah begitu pun. Bisa jadi orang yang dizolimi diam aja. Kenapa? Karena dia mengalah. Mengalah adalah puncaknya kesabaran. Nah jadi kalau orang yang punya sifat dendam, ya, nah orang yang takwa sudah tidak punya sifat ini. Dia ingin mencelakakan orang yang dibencinya. Dengan cara apa? Misalnya mempermalukan. Dengan cara apa? Dengan cara memfitnah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang yang ingin mempermalukan orang yang sabar, sama dengan dia meludah ke langit. Coba praktekkan meludah ke langit, kira-kira gimana? Klik lagi. Kalau meludah ke langit, kira-kira air ludahnya kira-kira kena siapa tuh? Kena diri. Nah gitu. Makanya hati-hati dengan orang sabar. Jadi kalau kita ingin zolim, jangan sama orang sabar dah. Sama orang nggak sabar aja. Kenapa? Yang marah tadi malaikatnya. Yang kedua, ketika ada orang yang dendam, ingin mencelakakan orang yang sabar, apa yang terjadi? Ya, seperti melempar dengan bara api. Ketika melempar bara api, yang pertama kali panas duluan, yang terkena panas duluan siapa? Orang yang melempar. Orang yang dilempar kan belum tentu kena gitu kan? Nah, takwa itu intinya 3 itu. Ini adalah akhlak yang mulia. Ini akhlak Nabi semua.
Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra wal kadiminal ghaid wal afiyana nas. Nah, ketika kita punya perilaku itu, insya Allah, Pak, keberkahan turun. Allah akan berikan rahmatnya, ya. Dan seluruh rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, jadi apa? Jadi karunia. Kenapa? Karena jadi nilai ibadah. Ya, karena jadi nilai ibadah. Kenapa? Alladzina yunfikuna fi sarri wa dharra. Dia senantiasa ingin berbuat baik, ingin berkontribusi sesuai dengan keadaan kemampuannya masing-masing. Coba mohon maaf, kalau 3 hal ini dipraktek dalam kehidupan sehari-hari, beres nggak kira-kira? Beres. Ya, saya ya dan istri saya sedang membangun sebuah bangunan suci. Apa bangunan suci yang sedang saya bangun? Ya, Baiti Jannati. Baiti artinya rumah, jannah artinya surga. Surga itu adalah kebahagiaan. Jadi yang saya bangun adalah Baiti Jannati, rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Cirinya apa? Orang yang tinggal di rumah itu pasti betah. Siapapun. Ya. Dan ini nggak bisa dibeli dengan uang. Maaf ya. Uang bisa membeli rumah mewah nggak? Bisa. Oh iya. Kita sering melihat di TikTok gitu kan. Para artis rumahnya mewah luar biasa. Tidak hanya para artis, para pengusaha, pejabat, rumahnya mewah. Nah sekarang pertanyaannya, uang bisa membeli rumah yang bikin betah nggak? Ya. Jadi uang tidak bisa membeli rumah yang bikin betah, nggak bisa. Yang bikin betah apa? Akhlak. Akhlak. Jadi di keluarga jadilah orang takwa. Maka insya Allah rumahnya jadi baiti jannati, rumahnya penuh dengan keberkahan. Nah, isinya baiti jannati adalah keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Sakinah itu artinya keluarga yang bahagia. Di dalamnya penuh dengan kasih sayang. Keluarga kan ada 3, ada istri, ada suami, ada anak. Nah, suami, istri, anak punya tujuan yang sama. Apa tujuannya? Sama-sama ingin membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Caranya gimana? Caranya suami harus jadi qurratu ayun buat istrinya, istrinya jadi qurratu ayun buat suaminya. Anak harus jadi qurratu ayun buat siapa? Buat orang tuanya, orang tua jadi qurratu ayun buat siapa? Buat anak-anaknya. Beres nih urusan. Nah, yang bisa mewujudkan ini siapa? Ya orang takwa tadi, yang melaksanakan 3 hal yang tadi. Ya, baru tercipta keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Beres. Baiti Jannati, rumah yang bikin betah. Ya, mohon maaf, ya betah di rumah bukan berarti nggak mau usaha. Kan ada yang betah di rumah tapi nggak mau usaha, bukan begitu. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Nah sekarang bagaimana caranya untuk meraih rahmat Allah itu? Nah, kan tadi orang yang mendapatkan karunia rahmat Allah itu lebih baik daripada lebih baik dari apa yang dikumpulkan. Bapak Ibu jemaah sekalian, nah untuk meraih rahmat Allah tadi, 1, jadilah orang takwa. Yang kedua, ada beberapa amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Ya, contoh misalnya, ya kita lihat ya, kita mulai dari sini aja dah. Ya, mulai dari sini aja supaya mudah mempraktekannya. Ya, surat 17 ayat 78 79. Surat 17 ayat 78 79. Ibu ini mau menunjuk siapa? Silakan. Boleh siapa saja, kelihatan saya di sini mah. Bu Ati, silakan Bu Ati. Mangga, mangga. Tadi nggak ada ya. Bu Desi. Nggak ada. Pak Dedi. Pak Dedi. Wah, Pak Dedi Gubernur, KDM. Pak. Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Dirikanlah ya. salat dan sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan
Dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu dilaksanakan Disaksikan. oleh malaikat, disaksikan Disaksikan oleh oleh malaikat. malaikat. Nah, sebentar. Ini perintah sholat 5 waktu. Ya. Wa aqimi sholata lidulu kisamsi. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir. Sesudah matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu kapan? Ya, ketika matahari pas tengah-tengah kepala. Jadi pada saat matahari tengah-tengah kepala mah jangan sholat. Itu salah satu waktu sholat yang diharamkan secara fikih ya. Jadi ada 3 waktu yang tidak boleh sholat, yang tidak boleh dilaksanakan sholat. Ini waktu yang haram untuk sholat. Satu apa? Ketika matahari pas tengah-tengah kepala. Yang kedua pada saat matahari terbenam. Ya, yang ketiga pada saat matahari terbit tuh nggak boleh sholat. Ya. Jadi pada saat matahari tengah-tengah kepala kita itu belum waktu zuhur. Nah begitu condong ke barat sedikit baru masuk waktu zuhur. Ya, maaf ya, walaupun sekarang kita punya punya jam ya, punya waktu sholat ya, sesungguhnya nggak usah tahu, ini juga nggak jadi masalah, tapi kan ilmu mah nggak ada salahnya ya. Tapi Karena kalau melaksanakan sholat suruk yang sesudah sholat subuh itu, kita berpatokan di jam atau habis sholat subuh langsung bisa, Ustadz? nah, kalau sholat suruk itu jangan pada saat setelah sholat subuh. Jadi gini, jadi sholat suruk itu sebelum terbit matahari. Tapi jangan setelah sholat subuh. Artinya jangan terlalu berdekatan lah. Ya, sebab di dalam sholat subuh tidak ada qobliyah. Maaf, tidak ada ba'diyah. Ya. Jadi tidak ada ba'diyah subuh, yang ada adalah qobliyah subuh. Jadi jangan begitu selesai sholat subuh langsung, jangan. Tunggu aja setengah jam dulu lah. Ya, jadi dilaksanakan sebelum terbit matahari itu sholat subuh. Kembali ya. Nah kembali. Nah jadi matahari tergelincir itu adalah ketika pas matahari tengah kepala. Kemudian ketika condong sedikit kemana? Ke barat. Nah itu sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan waktu zuhur? Sampai bayang-bayang sama dengan bendanya. Ya, kan kalau matahari pas tengah kepala kita kan gak ada bayang-bayangnya. Nah, kemudian semakin matahari condong ke barat, bayang-bayang ke timur semakin apa? Semakin panjang. Nah, ketika bayang-bayang sama dengan bendanya, habis waktu zuhur. Nah, ketika bayang-bayang melebihi bendanya, masuk waktu asar gitu aja. Sampai kapan waktu asar? Sampai terbenam matahari. Ya, kalau terbenam berarti mataharinya bulatannya masih kelihatan gitu. Terus ke bawah. Selama masih ada bulatan, belum, nggak boleh sholat di situ. Ya, tapi sudah habis waktu asar. Ya, nah begitu begitu matahari lep nggak ada, nah menyisakan sinar, nah itu masuk waktu maghrib. Ya, nah selama sinar itu masih ada, ya kalau dalam bahasa Sunda Malayung ya. Sapak merah selama masih ada tuh layung itu masih waktu maghrib. Nah ketika sinar merahnya sudah tidak ada, nah masuk waktu isya. Waktu isya kapan? Waktu isya sampai terbit fajar, gitu. Terbit fajar waktu subuh. Nah yang ingin saya sampaikan bukan ini sebenarnya. Yang ingin saya sampaikan ayat 79-nya. Silakan Bu Desi. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu di tempat yang terpuji. Jadi ini walaupun tidak menjadi wajib, ini perintah Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi. Dan pada sebagian malam rentang antara isya dengan apa? Dengan subuh, laksanakanlah tahajud.
Tahajud itu asal dari kata hajada, yasjudu tahajudan. Artinya apa? Bangun tengah malam atau bangun di malam hari itu namanya tahajud. Gitu. Sekali lagi. Bangun di malam hari namanya tahajud. Nah, cuma bangunnya apa? Bangunnya 3 yang dikerjakan kalau tahajud. Selain ini bukan tahajud misalnya. Bangun nonton bola bukan tahajud. Bangun nonton YouTube bukan tahajud. Bangun nonton TikTok bukan tahajud. Kalau bangun tahajud apa yang dikerjakan? 3. Ya. Nah, ketiga kita lihat di surat berapa? Surat 73 1 sampai 6 dulu, Kang. 73 1 sampai 6. Bahkan Pak Dedi. Mangga Pak Dedi. Assalamualaikum. Surat 7 Surat surat 7 ayat 1. 73. Ya. Hai orang-orang yang berselimut atau Muhammad. Ya ayuhal mujammil, hai orang yang berselimut. Orang yang berselimut artinya orang yang sedang tidur gitu. Ya, terusin. Kemudian ayat 2-nya, bangunlah untuk sembahyang di malam hari. Nah, jadi orang yang sedang tidur disuruh ngapain? Sembahyang. Bangun untuk sholat di malam hari. Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi yang namanya tahajud adalah orang yang bangun malam, kemudian sholat. Sholat apa namanya? Sholat malam. Kapan waktunya? Rentang antara Isya sampai subuh. Oh iya, boleh. Silakan, lanjutin Pak. Ayat berikutnya. Ayat ketiga yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Jadi nisfahu itu apa? Seperdua. Seperdua malam kan jam 12-an kurang lebihnya. Seperdua malam itu jam 12-an atau kurang. Kurang dari jam 12 boleh. Yang penting bangun malam hari gitu. Tadi ada yang bertanya, ya saya ngaji di mana di Bekasi, ada yang bertanya, Pak, tahajud boleh apakah harus tidur dulu? Ya, saya bilang tidak harus, cuma dianjurkan. Bedanya harus dengan dianjurkan apa? Kalau harus menjadi wajib. Tapi lebih baiknya tidur dulu. Lebih baiknya tidur dulu. Kenapa? Kan banyak orang yang mohon maaf tidak bisa tidur di waktu malam hari. Kenapa? Alasan pekerjaan. Ya, satpam jaga malam, kan nggak bisa tidur dia. Apakah dia tidak boleh tahajud? Tahajud aja, walaupun dia nggak tidur dulu. Cuma memang rasanya akan berbeda. Rasanya akan berbeda. Bangun dulu dengan tidak tidur dulu dengan tidur berbeda. Hawanya pasti lain. Nah, satu. Ya, nah kemudian terusin Kak, ayat 3-nya, ayat 4-nya punten. Ada? Ya, silakan Pak Dedi. Kunci Pak itu? Oh. Ya, udah. Ayo aja silahkan. Silakan. Atau dari seperdua itu, dan bacalah Quran itu dengan pelan-pelan. Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari seperdua itu. Kan tadi kurang dari seperdua, sekarang lebih seperdua. Berarti 2/3 malam. Warotilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Jadi ketika kita tahajud itu 4 aktivitasnya, 3 aktivitasnya. Satu apa? Sholat. Yang kedua apa? Tilawah Quran atau tadarus Quran. Ya. Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Jadi setelah sholat malam lanjut dengan tadarus Quran. Aktivitas tahajud. Perintahnya begitu. Ya, perintahnya begitu. Nah, kenapa baca Qur'annya jam segitu? Nah, Allah ngasih tahu, ya, terusin ayat 5-nya. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah, itu.
Jadi kalau tadarus di jam-jam segitu atau di saat-saat itu, di waktu-waktu itu, ya Allah akan menurunkan perkataan yang berat. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila gitu. Allah akan menurunkan perkataan yang berat. Ya, saya susah menjelaskannya. Perkataan yang berat itu seperti apa? Tapi yang saya rasakan adalah perkataan yang berat di sini adalah perkataan yang sulit dilupakan. Inna sanulki alaika qaulan syaqila. Gitu. Makanya lebih baik jangan didefinisikan. Jangan cari definisinya, udah kerjain aja. Seperti halnya kata manis. Ya. So, definisi manis apa sih? Kan susah mendefinisikannya. Ya, jadi kalau kita ingin merasakan gula itu manis, gimana? Udah makan aja, kerasa baru. Oh gitu. Jadi kalau kita ingin merasakan kaulan sakila, perkataan yang berat, udah bangun malam, sholat malam, tadarus. Insya Allah akan merasakan itu. Terus ayat 6-nya. Sesungguhnya bangun di waktu malam ada lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, ini kan resep. Petunjuk Allah ngasih tahu. Tinggal ngerjain beres kalau mau mah. Bangun di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacanya lebih berkesan. Ya, jadi betul-betul ngaji itu pakai rasa di situ. Cuma bahasanya tadarus ya, bukan tilawah aja. Kalau tilawah kan hanya baca tapi nggak ngerti. Tapi kalau tadarus berusaha mengerti isi kandungan Al-Quran yang kita baca. Dua kah? Ya, jadi tahajud itu satu, tahajud artinya bangun malam. Cuma bangun malam yang dikerjakan apa? Satu, sholat malam. Yang kedua, tadarus Quran. Ya, yang ketiga, ini tahajud nih Pak, surat 51 ayat 15 sampai 18 Kak. Ya, Pak Dedi mau menunjuk siapa? Nggak kelihatan itu Pak. Oh, ya di itunya. Ayo dia aja. Ya. Ibu Eti. Ibu Eti. Mangga hatur nuhun Kang Yodi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air. Ini hasil ya. Hasilnya kalau orang takwa pasti mendapat surga. Ya, terusin Pak. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Nah, kebaikan apa yang dikerjakan orang takwa? Terusin. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, ngapain? Main TikTok apa nonton bola? Atau main YouTube? Tadi sholat malam, lanjut tadarus Quran. Terus satu lagi? 18-nya? Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam mereka mohon ampun. 3 aja. Kita tahajud itu 3 aktivitasnya. Satu apa? Sholat malam. Yang kedua? Tadarus Quran. Yang ketiga mohon ampun. Mohon ampun. 3 aja yang dikerjakan, rahmat Allah hadir. Rahmat karunia Allah hadir itu, keberkahan Allah hadir. Satu, misalnya, nih sholat malam, ya sholat malam itu apa? Akan mendatangkan keberkahan Allah, rahmat Allah datang. Ya kita lihat misalnya surat 39 ayat 9. Surat 39 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim, surat 39 ayat 9. Ya. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah,
Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Gitu. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Ini perbandingannya agak ngeri nih ya. Perbandingannya agak ngeri. Apakah kamu hai orang musik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri? Kok perbandingannya itu ya? Jadi bisa diterjemahkan begini. Kalau misalnya kita tidak bangun malam kemudian tahajud, berarti termasuk kategori orang bagaimana? Orang yang rugi. Nah, itu yang musyrik. Musyrik. Kok bisa musyrik? Karena dia menyembah hawa nafsu. Ya, jadi lebih memenuhi keinginannya untuk apa? Untuk tidur, untuk bermalas-malasan dibandingkan untuk menghadap Allah. Dibandingkan untuk sholat. Tujuan sholat di situ apa? Satu, karena takut dengan azab Allah. Yang kedua apa? Mengharapkan rahmat Allah. Jadi dengan sholat malam akan mendatangkan rahmat Allah nggak kira-kira? Iya. Bukan kira-kira, ini pasti. Satu, tuh, ya. Nah, kalau saya sih menyarankan bangunnya 2/3 malam aja. Karena ada hadis begini, Kang. Ada hadis, ya, Rasulullah itu membagi malam itu 3. Yang pertama nilainya utama. Jadi sepertiga malam pertama nilainya utama. Sepertiga malam kedua nilainya lebih utama. Tapi sepertiga malam ketiga nilainya paling utama. Nah, kita yang ambil yang mana? Yang paling utama. Itu 2/3 malam jadinya, atau sepertiga malam terakhir. Ya, satu, sholat. Yang kedua apa? Tadarus Quran. Nah, saya sering sampaikan bahwa Quran ini adalah rahmat yang besar, ya. Surat 29 ayat 51. Mau menunjuk siapa, Bu Eti? Punten Kang Yodi di handphone dan ternyata tinggali mohon. Nuhun. Ibu Iva, silakan Ibu Iva. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar bagi orang yang beriman. Inna fi dzalika la rahmata wa zikra liqaumi yu'minun. Quran itu rahmat yang besar bagi orang yang yakin mah. Nah, makanya apapun yang kita lakukan dengan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dibacakan, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian melaksanakan dan mensyiarkan Al-Quran, itu adalah pekerjaan yang akan mendatangkan rahmat. Contoh, ya, surah 7 ayat 204. Surah 7 ayat 204. Dan apabila silakan Bu Iva. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fasta'inu lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, berarti kan mendengar ya. Dengarkanlah baik-baik. Mendengarkannya akan mendatangkan rahmat. Ya. Dan perhatikanlah dengan tenang. Kalau mau perhatikan kan berarti membaca, memperhatikan, mempelajari. Komplit tuh. La'alakum turhamun. Maka apapun yang kita lakukan dengan Quran akan mendatangkan rahmat Allah. Melaksanakannya apalagi. Surat 6, 155 yang tadi kan. Diulang lagi nggak apa-apa. Surat 6 ayat 155.
Di mana saya? Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ya, fatabi'uhu, ikuti Quran. Sebagai wujud takwa, tunduk patuh kamu kepada Allah. La'alakum turhamun, maka kamu akan mendapat apa? Rahmat. Dua tanya. Ya, yang ketiga tadi apa? Kan yang tadi kan sholat. Yang kedua tadarus. Yang ketiga istighfar, mohon ampun, sama surat 27 ayat 46. 27 ayat 46. Ibu Citra. Ada Bu Citra? Sudah ada Bu Ervin. Sudah ada. Skip dulu Ustaz. Iya, siap. Ibu Tati mungkin? Pak Yuska. Izin baca, Pak. Oh, sama apa Bu? Yuska dulu Lupa ya. mana? Nanti setelah Pak Yuska, Ibu ya. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 46. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Laula tastaghfirun Allahu la'alakum turhamun. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat apa? Rahmat. Jadi dari bangun tidur aja, kalau mengerjakan yang 3 hal tadi, sudah panen rahmat tuh. Ya, sholat malam, tadarus, lanjut dengan apa? Istighfar, mohon ampun. Nah, kemudian setelah subuh sampai tidur kembali, gitu kan? Isi kegiatan kita, isi waktu kita dengan apa? Dengan alladzina yunfikuna fi sharri wa dharra. Terus hidup ingin bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun wa anfa'uhum linnas. Ya, artinya apa? Berbuat kebaikan. Ya, surat 7 ayat 56, Kang. 756 ya. Silakan Ibu. Pak Lupi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pak Lupi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 56. Ya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada siapa? Orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi kalau kita ingin dekat dengan rahmat Allah, banyak apa? Berbuat baik. Ya, khairun nas wa anfa'uhum linnas, alias alladzina yunfikuna fi sharri wa dharra. Nah, kemudian tandanya apa orang sudah mendapat rahmat Allah? Tandanya satu, orang yang mendapat rahmat Allah hatinya lembut. Dia punya akhlak yang mulia. Tuh, surat 3 159. Surat 3 159. Silakan, ada yang membacakan? Izin baca lagi, Pak. Mangga. Surat 3 Al-Imran ayat 159. Ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya. Fabima rahmati minallahi linta lahum. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut tuh. Jadi yang mempengaruhi hati kita menjadi lembut apa? Karena rahmatnya Allah. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu jemaah sekalian. Kan kita sering mungkin mendengar para ustadz, para ulama, para kiai menyampaikan hadis ini biasa ya. Bahwa kita ini masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Sering dengar nggak? Ya. Nah gitu. Jadi memang betul. Kita ini masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Sebab gini ya, kalau seandainya pahala ibadah kita digunakan untuk membayar nikmat pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kebayar nggak? Enggak. Makanya hati-hati, jangan sombong karena ibadah. Ya, banyak orang yang dengan merasa ibadahnya sudah paling luar biasa, sehingga apa? Menyalah-nyalahkan ibadah orang lain. Auzubillahi min dzalik. Kembali. Tuh. Jadi kalau orang yang sudah dapat Allah, pengaruhnya ke hati jadi lembut. Karena hatinya lembut, akhirnya apa? Jadi pemaaf. Ya, kalau dia pemaaf, akhirnya apa? Dia membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Ya, dia memohonkan ampun bagi orang-orang yang menzoliminya. Yang ketiga apa? Selalu bermusyawarah, bertawakal. Hasil musyawarahnya. Itu kan wujud takwa namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang mendapat rahmat karunia Allah apa? Terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ya, surat 24 ayat 21. Surat 24 ayat 21. Silakan. Izin Ustadz. Silakan Bu. Surat 24, surat An-Nur, ayat 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar. Jadi manusia bersih dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena ada karunia dan rahmat Allah. Alhamdulillah. Baik Kang, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Bapak Ibu silakan. Mas Nadadi sudah mempersilakan untuk bertanya. Bapak Ibu bagi yang bertanya silakan. Tapi Ustadz izin kalau sudah meminta rahmat dan karunia-Nya akan diberi ya Ustadz ya. Oh, rahmat itu artinya kasih sayang Allah, Bu. Kalau sudah memberikan kasih sayangnya, apapun pasti Allah kasih. Tapi tentu yang terbaik menurut Allah. Misalkan gini ya, jadi tidak diminta pun pasti dikasih. Kenapa? Allah tahu keinginan kita. Ya, saya jalan-jalan sama istri saya, lewat di toko buah, gitu kan. Nah, istri saya lihat-lihat pohon ini, ya lihat-lihat buah mangga gitu.
ya lihat buah mangga gitu. Nah istri saya nggak minta mangga sama saya, tapi karena istri saya lihat mangga, ya, dan saya sayang sama istri saya langsung tawarin, ibu mau mangga, malah dia nggak minta. Kenapa? Karena sayang. Coba kalau nggak sayang gimana, Bu? Ya, jangankan nggak minta aja belum dikasih. Ya, istri saya minta, Pak, udah lebih beliin mangga, jangan asem kan gitu. Gitu contohnya gitu. Jadi maka insya Allah apapun yang pasti akan dikasih. Kenapa? Nah, otomatis kalau Allah sudah mendapat karunia Allah, kalau kita sudah mendapat rahmat Allah, kan sangat dekat dengan Allah. Nah, orang yang dekat dengan Allah berdoa pasti dikabul doanya. Ya, surat 2 186. Surat 2 186. Izin Ustaz, surat 2 ayat 186. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Gitu. Agar Ya, jadi mereka selalu berada dalam kebenaran. Kalau sudah dekat dengan Allah, ketika berdoa pasti dikabul sama Allah. Ya, gitu. Ya sekarang mah tinggal amalan-amalan yang mendatangkan rahmat, amalan-amalan yang yang bisa mendatangkan berkah dari Allah, kerjain aja. Ya, nanti hasilnya kita sendiri akan merasakan insya Allah. Ada yang lain, Pak? Silakan. Yang mau bertanya. Boleh Pak Kang Yodi, saya mau nanya. Silakan berarti. Iya, ini Pak Ustadz, sebaiknya doa apa yang kita mohonkan kepada Allah pada waktu kita sholat malam, tahajud itu, bangun malam. Makasih Pak Dadi. Ya, kalau saya hanya 3 yang dikerjakan pada saat tahajud. Satu tadi apa? Sholat malam. Yang kedua tadarus. Yang ketiga istighfar. Jadi kalau ditanya doa apa? Istighfar. Istighfar itu doa, artinya mohon ampun. Gini Bu, istighfar itu adalah seutama-utama doa. Jadi ketika doa ini diucapkan, ketika doa ini dipanjatkan, kan doa istighfar itu kan doa mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim itu doa. Ya. Nah, pada saat kita beristighfar memohon ampun kepada Allah, nah ketika kita beristighfar kita memohon ampun kepada Allah sama dengan minta semuanya gitu, Bu. Ya, sama dengan minta semuanya. Jadi ketika kita beristighfar sama dengan minta semua, minta rezeki, minta anak yang soleh. Ya, minta usaha kita dimudahkan oleh Allah. Nih ayatnya nih, kita lihat surat 71 ayat 10 sampai 12, Kang. Silakan Bu Eti. Surat 71 ayat 10. Ya. Aku katakan kepada mereka, mohonkanlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, ketika Allah nah terus apa? Ketika Allah terusin ayat berikutnya. Niscaya ayat 7 surat 71 ayat 11. Maka Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Nah, gitu. Jadi dengan beristighfar memohon ampun, Allah akan menurunkan apa? Hujan. Hujan itu kan rahmat. Hujan itu rahmat. Nah, isinya hujan apa saja? Isinya hujan tidak hanya air turun dari langit nih. Coba ayat ini tutup dulu ya. Tutup dulu. Ini isinya hujan nih. Surah 8 ayat 11.
Surat 8 ayat 11. Surat 8, surat Al-Anfal ayat 11. Ya. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dan dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Nah, jadi rahmatnya hujan ini isinya. Tidak hanya menumbuhkan tidak menumbuhkan kehidupan di bumi ini, tidak hanya itu. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit. Untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Menghilangkan dari kamu dari gangguan-gangguan setan. Dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh telapak kakimu. Tuh, itu isinya hujan. Ini rahmat Allah. Belum hujan memberikan kehidupan. Nah, kalau istighfar sama dengan itu, Pak. Sama dengan minta ini semua. Nah, kembali ke surat 71. Tadi ayat 11 ya, 12 ya coba. Surat 71 ayat 12. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu. Dengan istighfar memperbanyak harta dan anak. Anak-anak. Kalau memperbanyak harta berarti mendatangkan rezeki nggak? Insya Allah. Jadi kalau begitu dengan istighfar sama dengan kita mohon rezeki nggak kepada Allah? Iya Ustadz. Nah gitu. Nah memperbanyak anak itu bukan berarti anak yang jadi banyak, tapi apa? Kenikmatan mendapat anak itu ditambah oleh Allah. Jadi kalau begitu pada saat kita beristighfar sama dengan minta anak yang soleh nggak? Iya Ustadz. Terus apa lagi? Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, jadi mengadakan kebun-kebun. Kebun itu apa? Kan mata pencarian. Bisnis usahanya lancar. Kan gitu. Semuanya dimudahkan. Jadi ketika kita istighfar sama dengan minta itu semua. Mengalir sungai-sungai itu kan jalan kehidupan. Sungai itu kan sumber kehidupan. Itu. Jadi misalnya mohon maaf pada saat kita beristighfar sama dengan minta pekerjaan sama Allah, minta segala usahanya dilancarkan. Oke, tambahin lagi surah 11 ayat 3 nih. Ini istighfar luar biasa ini. 11 ayat 3. Surat 11, surat Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Gitu. Jadi dengan beristighfar dilanjutkan dengan taubatan nasuha, Allah akan memberikan nikmat yang baik terus-menerus. Masalahnya selesai. Kalau punya masalah, keinginannya terwujud, kan gitu. Itu nikmat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Minimalnya itu, Bu. Ya, boleh pakai astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, boleh. Atau Allahumma gfir lana dunubana wali walidayka warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum manawat, boleh. Kenapa? Karena mohon ampun dan memohonkan ampun ya. Tidak hanya mohon ampun tapi juga memohonkan ampun. Ya, surat berapa? Surat 47 ayat 19 kalau nggak salah. 47 ayat 19. Surat Muhammad, surat 47 ayat 19.
Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dari dosa orang-orang dan dosa ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Jadi kita disuruh mohon ampun untuk dirimu dan mohon ampun buat orang-orang mukmin. Urut dari siapa? Dari yang paling dekat dengan kita, dari ibu bapak, istri anak, ibu bapak mertua, saudara, terus itu mohonkan ampun. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Gitu. Ya, oke, kembali. Masih ada pertanyaan kan? Masih ada chat nggak kira-kira? Belum ada. Belum ada ya. Iya. Mangga. Ada yang lain? Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Baik, kalau ya, Pak Dedi mau bertanya? Ini tadi yang sholat suruk itu tadi ya. Ya. Sholat suruk itu kan harus itu setelah matahari tergelincir. Bukan. Sebelum sholat duha. Sebelum matahari terbit. Oh, kalau pengertian saya dan dari ustadz yang lain itu sebelum sholat duha itunya, jadi setelah tergelincir satu tombak, jadi oh gitu ya. Ya, mungkin saya yang itu. Jadi kalau tergelincir Pak, itu matahari pas tengah-tengah kepala. Enggak, maksudnya setelah terbit matahari. Oh, setelah terbit matahari. Oh, sebelum duha berarti. 10 menit setelah setelah terbit gitu. Itu sholat. Gitu. Ya, gitu. Ya. Coba nanti saya cek dulu ya. Khawatir saya salah. Nah, saya cek dulu ya. Terima kasih. Ini masalah suruk. Ini masalah fikih, nggak bisa dikira-kira. Coba nanti saya cek dulu tentang sholat suruk. Ada pemahaman yang berbeda. Ya. Baik, nanti saya pending dulu ya. Khawatir salah ya. Atur nuhun Pak Dedi, atur nuhun. Ya. Baik, atur nuhun Pak Dedi, silakan. Ibu Tati mau bertanya, Bu. Iya, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Mau bertanya, kalau istighfar itu sebanyak-banyaknya apa perlu dihitung itu Ustadz? Surat kalau 33. memohon ampun itu. Surat 33 ayat 41. Surat 30. Sebentar Ustaz. Al-Ahzab ayat 41. Mohon Ustaz enggak jelas. Tulisan. Ustaz. Pengawasan Bang. Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, gitu. Jadi istighfar itu kan bagian pada zikir. Iya. Istighfar doa itu bagian daripada zikir. Kata Allah, zikir dengan apa? Sebanyak-banyaknya. Sekedah dietang ya, Bu, sebanyak-banyak nawe gitu. Mohon Ustaz, mohon. Ya. Kadang-kadang langsung dihetang-hetang, jadi akhirnya yang diingat apa? Hitungannya. Bukan Allahnya. Ya, tapi ketika ada yang menghitung-hitung mangga we tama. Ieu mah jang urang mah apa namanya? Zikirnya sebanyak-banyaknya. Perintahnya begitu. Mohon. Ada yang lain? Sami-sami. Ya, baik. Terima kasih Bu Tati pertanyaannya. Silakan yang lain. Ada yang masih mau bertanya, silakan. Ibu Desi, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang ya? Ya. Ustadz, kan banyak pemahaman seperti tadi sholat suruk ya, yang sehabis sholat subuh gitu. Ini kan kita belajar tadi sholat tahajud. Ada yang memahami bahwa sholat tahajud itu diharuskan tidur terlebih dahulu, dan ada juga yang paham tidak apa-apa tidak tidur terlebih dahulu gitu. Dan memang kan jika kita kalau sama mamanya mungkin dalam perjalanan sehingga pulangnya sampai larut malam gitu, terus
memanfaatkan sebelum tidur tapi sudah lewat tengah malam gitu kan, apa kita boleh langsung tahajud gitu Ustaz? Apa lebih lebih abdolnya tidur terlebih dahulu gitu? Syukran Ustaz. Terima kasih. Jadi tahajud itu lebih baik, lebih bagusnya tidur dulu. Lebih bagusnya. Ya, tapi tidur itu bukan diwajibkan atau bukan diharuskan, tapi apa? Dianjurkan. Beda nggak? Kalau harus, kalau kan wajib. Kalau harus gitu. Kalau dianjurkan, lebih baik apa? Tidur. Jadi, nah seandainya misalnya orang-orang yang memang tidak dengan alasan pekerjaan atau alasan memang tidak bisa tidur, kemudian mau tahajud, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang arti tahajud ini akan bangun malam gitu. Tapi kalau dia memang terbangun belum karena belum tidur, ya berarti kan tetap dia bangun malam juga. Ya, cuman lebih bagus apa? Tidur dulu. Kenapa? Ini persoalan apa? Persoalan suasana hati dan pikiran. Ya, kalau misalkan tidur dulu, hati dan pikiran kita beda. Ya, dengan sebelum tidur itu lain. Makanya dianjurkan tidur dulu gitu. Lebih baik tidur dulu. Ya saya sih ketika sholat malam ya sebelum tidur, artinya memang tidak tidur gitu kan, ya sebelum tidur dulu gitu kan, dengan sholat malam setelah tidur dulu hawanya beda, rasanya juga beda, gitu. Jadi dianjurkan tidur dulu, tapi tidak harus, itu tergantung keadaannya masing-masing. Misalnya mohon maaf dengan alasan pekerjaan, kan ada sekarang pedagang. Ya dari Isya dia berangkat gitu kan, sampai kapan? Sampai subuh baru pulang. Berarti kan dia selama rentang malam itu dari Isya sampai subuh dia kan nggak tidur. Nah di sela-sela istirahat misalnya dari pekerjaannya dia mau sholat, ya sholat aja gitu. Baik, ada yang lain kan? Tadi ada ini deh. Ada apa namanya? Ada pertanyaan ini Jadi chat. Bagaimana cara kita untuk menjaga hati dan pikiran agar tetap teguh dalam keimanan, meskipun kita selalu dikelilingi oleh pandangan atau godaan duniawi yang dapat melemahkan keyakinan kita. Bagaimana caranya? Ini perlu latihan ya. Pikiran. Perlu latihan. Jadi skillnya itu harus dilatih. Ya, ini bukan takdirnya bukan takdir mubrom ya, tapi takdir mu'alaq. Jadi menghadapi hidup kita ini ya dengan berbagai macam godaan dan cobaan, 3 aja latihannya. Ya, menghadapi sesuatu yang kita sukai dengan yang tidak kita sukai, 3. 1, terimanya udah. Yang kedua, mengalir, nikmatin aja. Kemudian yang ketiga, tersenyum. Apa tadi? Terima, mengalir, tersenyum. Coba weh. Tapi ini latihan ya, butuh latihan. Ya, jadi menghadapi hidup kita ini, mau yang menyenangkan, mau yang tidak menyenangkan, mau yang kita sukai, ya mau yang tidak kita sukai, hadapi 3 hal aja dengan 3 cara aja. Terima, mengalir, tersenyum. Jadi mengalir itu ikutin aja prosesnya. Gitu, nikmatin aja. Walaupun itu tidak kita sukai. Kenapa? Itu kan harus kita lewati juga. Sebagai apa? Sebagai bagian daripada sejarah kehidupan kita. Gak usah disesali. Terima, mengalir, tersenyum. Terima, mengalir, tersenyum. Nah, ketika kita sudah bisa tuh menerima, menikmati, mengalir, tersenyum, itu namanya ikhlas. Mengalir itu apa, Ustadz? Ya dinikmatin aja prosesnya. Misalnya kita sakit, udah terima rasa sakitnya, mengalir, nikmatin aja. Ya, tapi sambil ikhtiar. Ya, ikhtiarnya 2. 1, ya ikhtiar, ya berobat. Yang kedua apa? Berdoa, gitu. Itu ikhtiarnya. Kemudian apa? Hadapi dengan apa? Hadapi dengan senyum. Artinya apa? Kita nggak buruk sangka sama Allah, hati-hati ya. Kemudian kalau misalnya kita menghadapi takdir Allah buruk sangka sama Allah, hati-hati.
itu pemancing musibah hadir. Pemancing musibah hadir. Surah 48 ayat 4. 48 ayat 6 punten. ayat 6. Izin Ustaz. Mangga, Surat mangga. 48 Al-Fat ayat 6. Mangga. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itu sejahat-jahatnya tempat kembali. Nah gitu. Jadi mengalir itu artinya apa? Nggak buruk sangka sama Allah. Udah aja, ikutin aja prosesnya seperti apa. Ya. Tapi di situ ada ikhtiar dan doa di situ. Oke, ada yang lain? Cukup. Baik, sudah 9:30. Ya, mungkin cukup saja dulu ya, Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Ya, betul istirahat. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya karena dari timur tuh Makassar juga ada, mungkin sekarang udah jam berapa di sana? Iya, langsung ditutup, Ustaz. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayka warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfirata ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar wal afa ilal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doain majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.